Standar akuntansi di Singapura. Sebelum masuk ke pembahasan tentang standar akuntansi di Singapura, ada baiknya teman-teman juga simak sejarah akuntansi Singapura. Dewan Pengungkapan dan Tata Kelola Perusahaan. Pada tahun 2002 sampai 2007, pemerintah Singapura membentuk Council on Corporate Disclosure and Government untuk menggantikan Institut Akuntan Publik Singapura saat itu sebagai pembuat standar akuntansi untuk semua perusahaan yang didirikan di Singapura. Dewan Standar Akuntansi. Dengan berlakunya Undang-Undang Standar Akuntansi tahun 2007 sampai 2023, Dewan Standar Akuntansi mengambil alih tugas membuat atau merumuskan standar akuntansi untuk perusahaan dari Council on Corporate Disclosure and Governance. Sejak 2023, Otoritas Pengaturan Akuntansi dan Perusahaan Akuntansi Singapura bergabung jadi satu entitas yaitu ACRA yang berlaku mulai 1 April 2023. Undang-undang tersebut menganugerahkan fungsi tersebut pembuatan atau perumusan standar akuntansi untuk perusahaan, badan amal, koperasi, dan kumpulan di ACRA dan membentuk kembali Dewan sebagai Komite Standar Akuntansi ASC. Topik pembahasan standar akuntansi di Singapura. Standar akuntansi di Singapura. Singapura mengembangkan standar akuntansi untuk kepentingan publik dalam mendukung tata kelola perusahaan dan kerangka pelaporan keuangan Singapura. Proses penetapan standar akuntansi harus kuat dan kredibel untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap standar yang dikembangkan dari proses tersebut. Di sisi lain, faktanya banyak perusahaan yang melakukan kecurangan dalam menyusun laporan keuangannya dengan memanipulasi laba tahunannya. Hal ini dilakukan agar perusahaan masih ternilai baik oleh masyarakat dan dapat menarik perhatian dari para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Di Singapura, standar akuntansi disebut Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFRS) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan yang periode keuangannya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2003 harus mematuhi SFR. Sejak tahun 2003, semua perusahaan di Singapura harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFRS). SFRS disiapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Singapura ASC, tetapi juga mengatur pengaturan lain mengenai standar akuntansi perusahaan dan entitas lain serta badan hukum statutory bodies. FRS Singapura sendiri telah diadopsi oleh International Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). IAS telah direvisi oleh IASB dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2005. Namun, Komite Pengungkapan dan Tata Kelola Perusahaan (CCDG) menangguhkan penerapan IAS sehingga di Singapura, IAS akan berlaku pada laporan keuangan mulai 1 Januari 2007. Pada tanggal 29 Desember 2017, ASC merilis Laporan Keuangan Singapura Internasional atau SFRS. Ini setara dengan standar pelaporan IFRS atau internasional. SFRS berlaku untuk perusahaan yang telah menerbitkan atau menerbitkan saham atau instrumen utang di pasar Singapura dan berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Setiap perusahaan di Singapura wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Accounting and Corporate Regulation Authority atau ACRA dan menyampaikan laporan pajak kepada Inland Revenue Authority of Singapore atau IRAS. ACRA adalah regulator dari badan usaha, akuntan publik, dan penyedia jasa perusahaan. Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari Undang-Undang Badan Pengatur Akuntansi dan Perusahaan, melaporkan kepada pemerintah dan memberikan nasihat, mengatur dan mengelola penyimpanan dokumen dan informasi, dan menyediakan representasi pemerintah internasional, saluran akses publik, dan meningkatkan kesadaran publik tentang struktur bisnis baru, persyaratan kepatuhan, praktik tata kelola perusahaan, dan masalah lain di bawah yurisdiksi ACRA.
Semua perusahaan yang didirikan di Singapura harus menyerahkan laporan keuangan kepada Arca, kecuali perusahaan yang berbentuk sole proprietorship partnership, limited liability partnership, atau limited partnership. Topik pembahasan Konvergensi IFRS 2017 sampai 2018 Singapura. Singapura telah mengikuti jalur konvergensi standar pelaporan keuangan Singapura atau SFRS dengan IFRS untuk perusahaan-perusahaan terdaftar di Singapura selama bertahun-tahun. Dan Singapura telah mengadopsi secara substansial seluruh IFRS yang diterbitkan oleh IASB sebagai SFRS, walaupun terkadang dengan tanggal efektif dan persyaratan transisi yang berbeda. 1 Januari 2017 dan 2018 untuk proyek pengakuan pendapatan dan instrumen keuangan, IASB kini telah memutuskan untuk memperkenalkan kerangka pelaporan keuangan baru yang identik dengan IFRS untuk perusahaan tercatat di Singapura untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Topik pembahasan standar akuntansi Singapura untuk entitas kecil. Sebagai ukuran untuk mengatasi kebutuhan spesifik dari internasional UKM, IASB mengeluarkan IFRS khusus untuk UKM pada tahun 2009. Setelah ini, Dewan Standar Akuntansi atau ISC dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapore Financial Reporting Standard atau SFR untuk entitas kecil pada November 2010. Sebuah perusahaan Singapura yang didirikan atau cabang Singapura perusahaan asing yang memenuhi syarat untuk menerapkan SFRS untuk SE disediakan. Hal ini tidak akuntabel, ini menerbitkan tujuan umum laporan keuangan untuk pengguna eksternal ini adalah entitas kecil. Entitas memenuhi syarat sebagai entitas kecil jika memenuhi setidaknya 2 dari 3 kriteria berikut. Pertama, jumlah pendapatan tahunan tidak lebih dari 10 juta dolar, dan kedua, jumlah aset bruto tidak lebih dari 10 juta dolar, dan yang ketiga, total jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang. Topik pembahasan standar pelaporan laporan keuangan Singapura. Singapore Standard Pelaporan Keuangan atau FRSS adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi atau ASC yang dibentuk oleh Departemen Keuangan, perusahaan asing tercatat di Bursa Efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. Singapore Companies Act merupakan suatu undang-undang perusahaan Singapura yang menetapkan standar pelaporan keuangan Singapura atau FRS. Singapore Accounting Standard Council atau ASC dikeluarkan oleh FRS yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. FRS dimodelkan secara ketat sesuai dengan PSAK Indonesia, di mana perubahan tertentu telah dilakukan pada tanggal efektif dan klausul transisi. Persyaratan pengukuran untuk karakteristik pendapatan sebelum tanggal tertentu direvisi dan pengecualian merger, akuntansi ekuitas atau merger profesional telah dikecualikan standar. Suatu kerangka kerja lengkap untuk entitas berkualifikasi Singapura yang menggantikan SFR disebut sebagai SFR for Small Entities. SFR SE terkait erat dengan IFRS entitas kecil dan diterbitkan setelah negosiasi yang kompleks dengan pemangku kepentingan. Dengan adanya SFR for Small Entities, entitas kecil memiliki suatu opsional untuk melakukan pelaporan pada kegiatan usahanya di mana mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2011. Topik pembahasan perbandingan laporan keuangan Singapura dengan Indonesia. Pada tabel 1 adalah perbandingan laporan posisi keuangan Singapura dengan Indonesia, tabel kedua adalah laporan berugi Singapura dengan Indonesia, dan tabel ketiga ada perbandingan laporan perubahan modal Singapura dengan Indonesia, keempat ada laporan arus kas Singapura dengan Indonesia. Kami dari kelompok 6, berikut ini adalah daftar nama kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.